lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat setiap gerakan salat yang kita lakukan, mulai dari tegak sampai kepada ruku, sampai pada sujud, sampai duduk antara dua sujud, lalu sujud kembali, lalu ada tahiyat, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan, itu mengingatkan kepada kita bahwa seluruh anggota tubuh kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Lalu ketika kita berbicara tentang syukur ataupun memperlihatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang tampak oleh manusia ataupun yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya tidak ada setiap sendi kehidupan kita ini yang tidak kita syukuri. Semua sendi kehidupan kita ini mesti kita syukuri. Nikmat apa yang kita baca pada kesempatan ini kaum muslimin? Nikmat kita bisa berjalan sampai kita berhenti dalam berjalan. Nikmat kita bisa duduk, nikmat kita bisa berbaring. Di mana orang ada yang tidak bisa berbaring, hanya bisa duduk. Ada orang yang hanya bisa duduk dan dia tidak bisa berbaring. Ada yang bisa duduk, bisa berbaring, namun tidak bisa berdiri. Lalu ketika hal ini kita aplikasikan dalam setiap gerakan salat yang kita lakukan, semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa kita sedang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana kalau kita tidak melaksanakan ibadah salat, katakanlah 5 kali dalam sehari semalam, yang mana gerakannya begitu lengkap, mulai dari berdiri sampai kepada ruku ataupun membungkuk, lalu berdiri kembali dalam gerakan i'tidal namanya dalam ibadah salat, lalu kita sujud. Ada orang yang tidak bisa menempelkan dahinya ataupun jidatnya ke tanah ataupun ke lantai ataupun ke tempat sujud, namun berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita yang sedang bisa melaksanakan ibadah salat, maka kita sebetulnya sedang menerima nikmat yang begitu besar, yang boleh jadi dalam pandangan kita itu adalah remeh-temeh saja, namun itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat yang nanti cepat atau lambat kita akan ditanya tentang nikmat yang diberikannya kepada kita. Allah akan bertanya kepada kita, ketika aku memberikan kuasa kamu untuk melakukan aktivitas dalam keseharian, pernahkah kamu berdiri untuk melaksanakan ibadah salat? Pernahkah engkau pergunakan nikmat sehat yang ada di badan? Katakan salah satu di antaranya pinggang ataupun kaki ataupun di setiap sendi-sendi ataupun pergelangan-pergelangan tangan ataupun tulang-tulang kita. Pernahkah kita ajak untuk melaksanakan ibadah sebagai bentuk syukur nikmat kesehatan badan yang diberikannya kepada kita bersama. Dalam kesempatan ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya juga akan mengajak kepada kita tentang nikmat Allah yang begitu banyak, bahwa begitu banyaknya nikmat Allah. Allah mengungkapkan, mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak berarti kita tidak boleh menghitung nikmat Allah. Ketika kita menghitung nikmat Allah, maka pada saat itu sebetulnya kita sedang mensyukuri apa yang Allah berikan. Akan tetapi kalau kita menghitung secara keseluruhan, tentunya ini tidak akan cukup waktu bagi kita untuk menghitung karena nikmat Allah begitu banyak. Kaum muslimin, dalam surah Ar-Rahman yang seringkali kita dengarkan pada saat imam membaca, bahkan hampir di antara kita sudah hafal dengan penggalan ayat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah jelaskan kepada kita bahwa nikmat yang mana lagi yang akan kita dustakan. Nikmat Allah memberikan kepada kita nikmat selera, bisa makan enak,
bisa membedakan mana yang asin, mana yang asam, mana yang manis, mana yang pahit, maka Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk senantiasa mengaplikasikan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kita pergunakan kepada hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita bertanya nikmat yang mana yang mesti kita syukuri itu? Apakah nikmat yang kecil ataupun nikmat yang sedikit atau nikmat yang banyak ataupun nikmat yang besar? Lalu untuk menjawab ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu riwayat hadis Nabi menjelaskan kepada kita ada sebentuk standar ataupun ukuran bagaimana kita mensyukuri nikmat yang banyak itu. Rupanya bergantung kepada syukur atau tidaknya seseorang itu ketika ia mendapatkan nikmat yang sedikit. Apa kata Nabi? Man la yashkuril qalil la yashkuril kathir. Siapa yang tidak bisa bersyukur pada nikmat yang sedikit, maka besar kemungkinan atau bisa dipastikan orang itu juga tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita memandang bahwa nikmat itu kecil? Sebetulnya dalam hitungan kita sebagai manusia ataupun orang yang awam, kedipan mata itu nikmat Allah yang dalam pandangan kita ataupun dalam hitungan-hitungan kita itu nikmat yang kecil. Kapan kita bisa menganggap bahwa nikmat yang kecil itu sebetulnya adalah nikmat yang besar? Ketika Allah Subhanahu wa taala nikmat kedipan mata diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengedipkan mata. Apakah itu kita terbelalak ataupun selalu memandang dengan mata yang terbuka, ataupun kita senantiasa berada dalam posisi hanya memejamkan mata. Jangankan 1 ataupun 2 hari, jangankan sebulan, 2 bulan sampai setahun, 1 jam ataupun 5 menit saja kita tidak bisa berkedip, maka pada saat itulah kita akan mengakui bahwa mengedipkan mata merupakan nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu mafhumnya bagaimana ketika kita tidak bisa bersyukur pada nikmat yang kecil, nikmat yang besar pun kita tidak akan bersyukur. Ketika kita menganggap nikmat yang kecil itu, katakanlah kedipan mata ataupun pendengaran yang sekecil-kecilnya yang bisa kita dengarkan, maka ketika seseorang mendapatkan nikmat yang banyak, dia akan menganggap bahwa itu bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pikirannya, hatinya, sikapnya akan menganggap bahwa nikmat yang ia dapatkan merupakan hasil dari keringatnya, merupakan hasil dari gerakannya, merupakan hasil dari kekuatannya, namun dia lupa bahwa nikmat itu sebetulnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, inilah tausiah singkat pada siang yang berbahagia ini. Semoga saja bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, terlebih kepada kita